Halo Sobat Arfi. Oke Sobat Arfi, apa kabar semuanya? Aku harap kalian baik-baik saja dan baik lagi sama aku Vito. Di segmen Beranda Arfi kali ini kita bakal membahas bersama narasumber langsung atau mungkin sutradaranya dari Tapak Tilas. Kalau kalian belum tahu channelnya, ini dia. Kita bakal membahas dari perjalanan channelnya, proses syutingnya, dan masih banyak lagi keseruannya. Tanpa tunggu lama, yuk langsung aja kita undang Om Tuan Anggi Purba. Oke, kita udah bersama Om Tuan Anggi Purba. Gimana kabarnya? Sehat, Alhamdulillah ya. Ya, jadi aku mau nanya-nanya nih soal channel Tapak Tilas Om ya. Ya. Channel Tapak Tilas ini konten apa sih Om? Aku boleh tahu tuh? kontennya pertama ya film horor, Pasti. komedi, action. Jadi saya padu dalam satu film horor, action, komedi. Oh, jadi kombinasikan ya? Kombinasi kayak dari ini atau martabak nih dikombinasi. Enak. Kalau kalian yang suka konten horor, komedi, dan action, atau mungkin ntar ada dibagi-bagi lagi Om ya? Rencana sih begitu, Ya, tapi rencana baru gitu. kita buat film dulu. Daripada kalian penasaran langsung dicek aja ya. Perjalanan syuting, Om kalau syuting horor tuh ada kayak pengalaman gitu nggak sih Om? Seremnya gitu atau? Kalau pengalaman seram itu pasti ada, Pasti. tapi itu di luar dugaan kita. Iya. Jadi begini, pada saat itu kan kita syuting tuh pagi-pagi. Nah, jadi pada saat itu ternyata adegannya dekat kuburan. Oh, kuburan. Nah, saya nggak tahu di atas tuh kuburan, kita di bawah. Oh, terus. Nah, jadi begitu kameramen mau mulai shoot, gambar blank semua, nggak bisa, out focus. Nggak ada fokus tuh sama sekali. Iya, jadi out focus terus. Jadi kita bingung. Ternyata kita cek di situ ada kuburan. Terus, Jadi gimana solusinya? Pindah lokasi atau? Nah, jadi kita pindah sedikit, tapi masih out focus. Kita coba minta izin, berdoa. Nah, setelah itu aman. Oh, berarti ya emang harus ada izin ya? Oh, Ya, emang tapi- punya tempat. Ya, kita udah izin ke masyarakat setempat, tapi kita lupa di situ ada kuburan yang harus kita minta izin lah. Jadi setelah itu syutingnya lancar. Oh, baru lancar. Ya, itu begitu. Kok bisa gitu ya? Itu kuburan siapa atau ada sejarah sebelumnya? Nah, itu sih kuburannya sih kuburan tua. Jadi memang kita nggak tahu lah syuting di hutan. Nah, setelah itu kok ada 1 jam kok out fokus terus. Ini apa kamera yang rusak? Iya, biasanya kan lensanya kotor. Iya, dan ternyata enggak. Nah, jadi pengalaman kalau memang buat horor tuh macam-macam lah. Macam-macam. Tuh buat kalian yang bilang kok videonya lama banget, proses syuting itu tidak semudah yang kalian bayangkan. Ya. Ya benar Om Ya, ya. betul. Apalagi syuting horor ya. Iya. Kita sebagai shoot horor pasti banyak lihat penampakan Heeh. atau ada aja kejanggalan yang kita sebenarnya nggak mau ya. Iya, kalau macam-macam pengalaman orang ada penampakan. Mm-mm. Nah, kalau kita nggak ada, cuman Iya. hanya sesuatu yang ganjil aja. Jadi kalau orang nonton kan paling cuman kita buat kayak kontennya short movie Ya, 15 betul. menit ya. Orang sih nontonnya enak cepat 15 menit selesai. Langsung minta video Iya, baru kan. kita buatnya 2-3 hari bayangin. Yang editor terus di siapa Om? Di channel itu? Editor itu tadinya kita nyoba untuk bersama teman. Ini pada saat itu kan corona suasana ya, corona. Oh jadi nggak bisa undang-undang itu ya? Pertama itu, tapi kemudian banyak teman yang pada nganggur nih. Ajak dong, ajak. Nah, kita bergabung bagi beberapa teman. Cuman ya itu kita dana itu kan memang terbatas untuk Ya. film. Nah, COVID juga ya? Jadi editor sekarang ini saya ngedit sendiri. Oh. Oke Om, ini pertanyaan selanjutnya dari aku ya. Aku masih penasaran. Tadi kan udah masuk ke syuting, nah kita kelewatan. Ya. Masuk ke penulisan naskah tuh, naskah sendiri sih yang buat itu siapa? Untuk naskah dan ide cerita saya sendiri.
Om Ali sendiri yang buat? Iya. Jadi prosesnya gimana, atau susah nggak sih bikin naskah tuh? Kalau untuk bikin naskah itu pertama ya, kita cari dulu ide cerita yang mau kita buat apa, konten ya. Nah, film horor. Nah, terus kita buat ide cerita. Kita buat dulu sinopsisnya. Nah, setelah kita sinopsis, baru kita buat skenario. Susah nggak sih bikin naskah tuh? Ya, kalau susah dibilang, kalau mau belajar sih nggak ada yang susah. Tapi memang nggak semua orang bisa jadi penulis. Kenapa? Pada saat kita menulis itu, saya suka menulis itu tengah malam. Kenapa tuh? Nah itu supaya pikiran saya itu masuk aja, Terbuka gitu ya? nah, enggak, jadi begitu saya masuk ke cerita itu ya, ini yang bercerita itu pikiran saya mengalami pada saat itu. Ngebayangin itu ya? Mengalami pada saat itu. Nah jadi cerita itu enggak kita yang harus begini-gini, biarkan pikiran kita yang bermain. Masuk ke alam itu, setelah masuk ke alam itu Baru tulis. baru kita nulis. Tapi kalau misalnya ada Sobat Arfi atau dari subscriber Tapak Tilas, bisa nggak sih yang orang sering baca jadi penulis? Yang suka membaca ya, pertama dia suka membaca cerita, dia akan jadinya menciplak cerita yang itu. Memang sih untuk acuan cerita itu sih boleh ya, tapi kalau memang kita punya talenta untuk menulis ya, itu memang yang nggak sembarang. Jadi nggak semua orang bisa jadi penulis. Jadi nggak semuanya ya? Iya, tapi kalau dia memang berbakat ya, dia pelajarin tekniknya dulu. Setelah tahu tekniknya, nanti akan alam dia di pikiran dia yang nanti bekerja. Berarti naskahnya Tapak Tilas sendiri itu original ya? Ya, jadi hanya untuk film 15 menit membuat ide cerita sama skenario-nya itu bisa memakan waktu 1 minggu. Sekarang kita masuk ke lokasi tempat syuting. Omongin kan syutingnya apa, action, horor sama komedi. Iya. Begitu kita buat skenario, ya itu kan di dalam ide pikiran kita nih penulis. Saya maunya tempatnya begini. Nah kita baru hunting. Hunting begitu lihat lokasi, wah ini cocok nih. Kayak kemarin saya buat lukisan arwah, itu cerita 100 tahun yang lalu. Setnya? Iya, saya bingung di mana, di sini kan banyak rumah-rumah atau apa ya. Zaman dulu kan kita gambarkan tuh masih banyak pohon hutan. Iya betul. Nah ketepatan saya jalan, saya lihat 1 hektar tuh pohon. Nah jadi ini cocok nih saya bilang. Nah itu tadi, jadi dalam penulisan itu tadi set tadi kita harus lihat. Nah kalau kita asal buat, nanti orang ini bisa setahun kok begini. Nah jadi malah nggak masuk akal ya gitu. setidaknya hampir menyamain lah. Jadi orang melihat aman gitu, aman. Jangan lupa buat kalian yang belum like, komen, dan subscribe, atau mungkin udah, bisa langsung subscribe di bawah sampai loncengnya abu-abu ya. Sampai loncengnya berbunyi dan tombol abu-abu. Dan jangan lupa like. Buat Om Anggi, ada yang subscribe ke channel Tapak Tilas? Ada. Ya semoga nonton Tapak Tilas. Nanti akan ada judulnya filmnya. Kalau penasaran lukisan arwah, nanti channel Tapak Tilas aku bakal taruh di deskripsi di bawah ya. Oke, langsung kita tutup ya. Terima kasih. Terima kasih. Salam Arfi.